Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih belajar tema 1, selamatkanlah makhluk hidup. Kita sudah masuk pada subtema 2, hewan dan sahabatku. Tetap dengan kompetensi dasar yang sama, 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kebudayaan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Tetapi pada pokok bahasan yang minggu kemarin kita belajar tentang karakteristik geografis dan kebudayaan sosial budaya. Pada minggu ini, untuk pertemuan kali ini, kita belajar tentang keadaan ekonomi pada negara-negara di ASEAN. Nah, anak-anak, kita akan lihat satu persatu potensi-potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Yang pertama, kita lihat Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki pendapatan per kapita yang tertinggi di Asia Tenggara. Brunei Darussalam juga terkenal dengan kekuatan sumber daya alam, minyak bumi, dan gas. Anak-anak bisa melihat gambar di atas. Itu adalah gambar perusahaan yang mengelola minyak bumi. Nah, negara yang kedua adalah Indonesia. Anak-anak tahu bahwa Indonesia memiliki 5 pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di kawasan ASEAN. Indonesia sering mengekspor hasil bumi dari negara-negara lain, baik dalam negara ASEAN maupun bukan termasuk negara ASEAN. Nah, hasil-hasil pertanian di Indonesia banyak sekali anak-anak, seperti tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, tembakau, ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Jadi selain kita mengimpor hasil bumi dari negara lain, Indonesia pun mengimpor hasil-hasil pertanian ke negara lain. Nah, keindahan alam Indonesia sangat banyak yang merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa bagi negara. Nah, anak-anak, negara yang ketiga adalah Malaysia. Malaysia ini adalah negara penghasil biji timah terbesar di dunia. Anak-anak bayangkan, di dunia, bukan hanya sebatas di negara-negara ASEAN saja. Nah, di sini Malaysia termasuk dalam perdagangan internasional. Malaysia memiliki kegiatan ekonomi yang mengalami pertumbuhan tercepat. Malaysia sering mengekspor peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi ke negara lain. Produk dari kayu seperti minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia juga diperdagangkan di dunia internasional. Negara yang berikut adalah Filipina. Komoditas ekspor Filipina adalah gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Filipina adalah bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Negara yang kelima adalah Kamboja. Di Kamboja mengalir sebuah sungai yang namanya Sungai Mekong, sehingga daerah sekitaran Sungai Mekong menjadi daerah yang sangat subur. Oleh karena itu, negara Kamboja memiliki hasil pertanian yang cukup besar. Contoh hasil-hasil pertanian adalah padi dan karet. Negara yang keenam anak-anak adalah Myanmar. Myanmar salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia sendiri sering mengimpor padi atau beras dari Myanmar. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, beras, pupuk, dan berbagai macam kerajinan. Negara yang ketujuh anak-anak adalah Vietnam. Seperti negara-negara lainnya di wilayah Asia Tenggara, Vietnam juga sebagian penduduknya bermata pencarian sebagai petani, dan industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat,
tungsten, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Di Laos, sebagian penduduknya bermata pencarian sebagai petani, sehingga banyak menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Negara yang ke-9 adalah Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Kenapa anak-anak? Karena letak Singapura sangat strategis sehingga Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Singapura mengekspor mesin, alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Yang terakhir adalah Thailand. Thailand disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Kenapa dikatakan lumbung padi, anak-anak? Karena Thailand memiliki hasil pertanian terbesar se-ASEAN dan nomor 3 di dunia. Penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang potensi ekonomi yang ada di negara-negara ASEAN. Ibu harap anak-anak bisa menyimaknya dengan baik, dapat memahami kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di negara-negara di ASEAN. Sekarang anak-anak bisa menyelesaikan soal-soal evaluasi yang Ibu berikan. Selamat bekerja.